Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam segala urusan. Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa saat dunia mengalami krisis ekonomi atau peperangan, ada negara yang mata uangnya langsung melemah, sementara negara lain tetap terlihat kuat dan stabil? Ketika perang terjadi, harga minyak bisa melonjak, perdagangan dunia terganggu, dan banyak investor mulai panik. Akibatnya, nilai mata uang di banyak negara mengalami penurunan. Namun menariknya, ada beberapa negara yang mampu mempertahankan kekuatan mata uang mereka meskipun dunia sedang berada dalam kondisi yang tidak menentu. Lalu apa rahasianya? Apakah karena mereka memiliki banyak emas? Apakah karena negaranya kaya? Atau ada faktor lain yang membuat mata uang mereka tetap kuat saat negara lain mengalami kesulitan? Nah, pada video kali ini, kita akan membahas rahasia negara-negara yang mata uangnya tetap kuat di tengah krisis dan peperangan. Sebelum membahas rahasianya, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang membuat sebuah mata uang menjadi kuat. Banyak orang berpikir bahwa mata uang menjadi kuat karena pemerintah mencetak banyak uang. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Kekuatan mata uang berasal dari kepercayaan. Semakin tinggi kepercayaan dunia terhadap ekonomi suatu negara, semakin kuat pula nilai mata uang negara tersebut. Bayangkan ada dua toko. Toko pertama terkenal jujur, produknya berkualitas, dan selalu ramai pembeli. Sedangkan toko kedua sering mengalami masalah dan jarang dikunjungi pelanggan. Jika kalian ingin menyimpan uang atau berinvestasi, tentu kalian akan lebih percaya kepada toko pertama. Begitu pula dengan sebuah negara. Negara yang memiliki ekonomi kuat akan lebih dipercaya oleh masyarakat dunia. Akibatnya, mata uang negara tersebut menjadi lebih bernilai. Negara dengan mata uang yang kuat biasanya memiliki ekonomi yang produktif. Mereka tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh banyak negara. Contohnya adalah teknologi, kendaraan, mesin industri, obat-obatan, hingga berbagai layanan keuangan. Ketika negara lain membutuhkan produk mereka, maka permintaan terhadap mata uang negara tersebut juga meningkat. Semakin tinggi permintaan terhadap suatu mata uang, semakin kuat pula nilainya. Karena itu, negara yang memiliki industri maju biasanya lebih mudah mempertahankan kekuatan mata uangnya dibanding negara yang hanya mengandalkan ekspor bahan mentah. Cadangan devisa dapat diibaratkan sebagai tabungan darurat milik negara. Saat ekonomi sedang baik, negara akan mengumpulkan cadangan dalam bentuk mata uang asing, emas, maupun aset lainnya. Ketika krisis datang, cadangan tersebut dapat digunakan untuk membantu menjaga stabilitas ekonomi. Misalnya, ketika nilai mata uang turun terlalu cepat, bank sentral dapat menggunakan cadangan devisa untuk mengurangi gejolak di pasar. Karena itulah, banyak negara terus meningkatkan cadangan emas mereka. Mereka menyadari bahwa kondisi dunia bisa berubah sewaktu-waktu. Energi merupakan salah satu kebutuhan paling penting bagi sebuah negara. Transportasi membutuhkan bahan bakar, pabrik membutuhkan energi untuk beroperasi, rumah tangga membutuhkan listrik. Masalahnya, ketika perang terjadi, harga energi seringkali melonjak tajam. Negara yang sangat bergantung pada impor minyak dan gas akan menghadapi tekanan besar. Biaya produksi meningkat, harga barang naik, inflasi bertambah tinggi. Pada akhirnya, mata uang negara tersebut ikut melemah. Sebaliknya, negara yang mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan energinya sendiri biasanya lebih tahan terhadap gejolak dunia. Selain energi, pangan juga memiliki peran yang sangat penting. Bayangkan,
Jika suatu negara harus mengimpor sebagian besar kebutuhan makanannya dari luar negeri, ketika terjadi perang atau gangguan perdagangan global, pasokan pangan dapat terganggu dan harga makanan melonjak. Hal ini dapat memicu inflasi dan mengurangi kekuatan mata uang. Karena itu, negara yang mampu menghasilkan sebagian besar kebutuhan pangannya sendiri cenderung lebih stabil saat menghadapi krisis. Utang sebenarnya bukan sesuatu yang buruk. Banyak negara maju juga memiliki utang. Namun, masalah muncul ketika jumlah utang terlalu besar. Dan sebagian besar menggunakan mata uang asing. Jika mata uang negara tersebut melemah, maka pembayaran utangnya akan menjadi lebih mahal. Akibatnya, kondisi ekonomi bisa semakin tertekan. Karena itu, negara yang mampu mengelola utangnya dengan baik biasanya memiliki ketahanan ekonomi yang lebih kuat. Kepercayaan merupakan salah satu faktor terpenting dalam dunia ekonomi. Investor cenderung menanamkan uang mereka di negara yang aman dan stabil. Mereka ingin memastikan bahwa investasi yang mereka tanamkan terlindungi oleh hukum yang jelas dan pemerintahan yang stabil. Ketika kepercayaan investor tinggi, maka aliran modal akan tetap masuk ke negara tersebut. Hal ini membantu menjaga stabilitas ekonomi dan nilai mata uang. Salah satu contohnya adalah Swiss. Meskipun wilayahnya tidak terlalu besar, Swiss dikenal sebagai negara yang memiliki sistem keuangan yang sangat kuat dan stabil. Banyak investor dunia menjadikan negara ini sebagai tempat yang aman untuk menyimpan aset mereka. Contoh lainnya adalah Singapura. Meskipun memiliki wilayah kecil dan sumber daya alam yang terbatas, Singapura berhasil membangun ekonomi yang sangat efisien melalui perdagangan, pendidikan, dan teknologi. Ada juga Norwegia. Negara ini memiliki cadangan minyak dan gas yang besar. Namun yang membuat mereka berbeda adalah cara mereka mengelola kekayaan tersebut. Sebagian besar pendapatan dari sektor energi disimpan dan diinvestasikan untuk masa depan. Karena itulah, Norwegia mampu menghadapi berbagai krisis dengan lebih baik dibanding banyak negara lainnya. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah Indonesia bisa memiliki mata uang yang lebih kuat di masa depan? Jawabannya, tentu bisa. Indonesia memiliki banyak potensi. Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kita memiliki jumlah penduduk yang besar. Kita juga memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Namun untuk mencapai hal tersebut, diperlukan pembangunan jangka panjang. Indonesia perlu memperkuat industri dalam negeri, meningkatkan kualitas pendidikan, mengembangkan teknologi, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta menjaga stabilitas ekonomi. Jika semua itu dilakukan secara konsisten, maka posisi rupiah dapat menjadi semakin kuat di masa depan. Pada akhirnya, tidak ada mata uang yang benar-benar kebal terhadap krisis dan peperangan. Bahkan, mata uang terkuat di dunia pun tetap bisa mengalami tekanan ketika menghadapi peristiwa besar. Namun, sejarah menunjukkan bahwa negara yang memiliki ekonomi produktif, cadangan yang kuat, kemandirian energi dan pangan, utang yang terkendali, serta stabilitas politik yang baik, akan jauh lebih mampu bertahan dibanding negara lain. Karena itulah, kekuatan mata uang bukan hanya soal uang semata, tetapi juga tentang bagaimana sebuah negara membangun fondasi ekonominya selama bertahun-tahun. Menurut kalian, apakah Indonesia suatu hari nanti bisa menjadi salah satu negara dengan mata uang yang sangat kuat dan disegani di dunia? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.